Di zaman yang serba canggih, layanan transportasi juga semakin mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu fenomena menarik yang kita bisa lihat sekarang ini adalah maraknya penggunaan transportasi online. Nah, di balik satu aplikasi, ada banyak ribuan driver ojek online yang siap untuk mengantarkan Anda ke lokasi tujuan Anda. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka mendalami profesi ini? Saya Ria Mitasari, kita bahas di balik layar. Podcast di balik layar. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, saat ini saya bersama dengan Ibu Wati Ningsih dari Grab. Iya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Bu, saya ini penasaran dengan profesi driver ojek online. Itu sebenarnya profesi apa sih Bu? Boleh diceritakan dulu. Kalau ojek online tuh ya ngantar makanan, barang, ngantar orang, terus belanja belanja di pasar juga bisa, di tempat-tempat kayak nggak bisa sebut merek ya. Pusat perbelanjaan ya, kayak gitu. yang kayak gitu. Kalau Ibu sendiri, Ibu Wati sudah berapa lama Bu menekuni profesi ojek online? Kalau di yang sekarang ini baru 6 bulan. Sebelumnya di aplikasi yang satunya itu jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Wah, jadi dari awal kalau misalnya dihitung keseluruhan udah 5 tahunan lebih ya? Berarti jadi ojek online Iya. ya? Kenapa Bu? Alasannya apa kok memilih ojek online? Apalagi perempuan nih, harus ada di jalan loh. Jam kerjanya kan lebih fleksibel, Mbak. Pas kemarin saya awal daftar itu kan anak masih kecil. Jadi masih nggak bisa kalau ikut yang memang kayak instansi atau apa itu yang waktunya terbatas kayak gitu tuh, nah nggak bisa diatur kan. Kalau ojek online kan jam onlinenya kita sendiri yang yang jalanin, yang atur kita sendiri. Oh, nah ini Bu, yang banyak masyarakat itu belum tahu. Jadi jam kerjanya ojek online itu yang mengatur adalah driver sendiri. Iya. Jadi kalau satu hari misalnya, Ibu kalau misalnya boleh diceritakan ke kita, biasanya mengawali atau memulai untuk aplikasi itu kapan? Jam berapa? Kalau sekitar jam 9 kan Pagi. antar anak sekolah, habis itu masak, beberes rumah, setelah selesai baru nyalakan aplikasi. Oh, dan itu tutupnya kapan? Kalau kita kan ada jam masuk kantor, pulang kantor ya. Kalau ojek online gimana? Kalau ojek online enggak ada. Tergantung kita sendiri. Ibaratnya kita mau jam 8 malam selesai ya matikan aplikasi. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu lah yang harus dikerjain jam 2 siang pulang. Nggak ada jam yang ditentukan. Tapi tiap hari wajib untuk nyalakan Enggak aplikasi juga. itu? Enggak. Oh, jadi Makanya kebebasan. fleksibel, sangat fleksibel. Oh, jadi untuk seorang perempuan itu sangat-sangat Iya. menguntungkan sebenarnya Iya, ya. Apalagi kan harus mengatur gimana waktu sama Iya. anak, sama keluarga, Iya. sambil juga ibaratnya mengusahakan jadi ojek online. Iya. Nah, tadi sempat ngobrol sama saya, ada sedikit bedanya katanya kurir sama ojek online. Jadi kalau Ibu Wati ini maunya disebut sebagai driver ojek online, bukan kurir. Kenapa, Bu? Kalau kurir kan setahu saya sih Mbak ya cuman ngantar barang. Sama belikan, kadang ada juga sih kurir yang suruh beli makanan juga ada, tapi fokusnya mereka cuman antar sama beli makanan aja. Kalau nggak ada untuk antar orang itu nggak ada. Oh, gitu. Bedanya di situ sih. Karena selama ini kan masyarakat taunya ya kalau ojek online ya kurir, sebenarnya kurir udah datang ya gitu kan ya Bu ya. Karena sudah terbiasa Karena seperti sudah terbiasa kayaknya. sebutannya seperti itu. Nah, tapi kalau dari perusahaan nih Bu, kan sebagai seorang perempuan atau sebagai ojek online lah kita ngobrolnya ya, ini ada prosedur yang harus dilakukan nggak? Misalnya kalau nggak pakai jaket atau nggak pakai identitas nggak boleh narik gitu. Kalau dari perusahaan gimana? Kalau dari semua aplikasi sepertinya Mbak ya harus pakai atribut lengkap, terus pakai sepatu, ya, ya itu buat perlindungan kita sendiri juga sih Mbak. Betul. Buat keselamatan kita kalau misalkan ya jauhkan bala, kalau ada musibah kan kaki terjaga aman, pakai celana panjang jadi lebih ya dilihat customer juga bagus, terus keselamatan kita juga
bisa terjaga. Betul. Nah, Bu, saya mau tanya dengan pengalaman Ibu sebagai ojek online selama kurang lebih 5 tahunan ya, sebagai perempuan. Kalau sukanya pasti orang-orang sudah tahu nih dapat uang banyak lah ibaratnya dari aplikasi itu ya. Kalau dukanya gimana, Bu? Apalagi Ibu perempuan. Kalau dukanya sih kadang kita pas dapat, kalau di Grab baik ya, itu bawa orang. Bawa manusia lah ya. Bawa orang. Bawa orang itu kadang kalau customernya laki-laki kadang mereka nggak mau. Oh, jadi gimana itu, Bu? Ya di cancel. Oh, di cancel. Itu kadang kalau ya rata-rata turun performa kita, dan itu performa itu mengaruhi kinerja kita. Jumlah orderan kadang bisa menurun karena performa kita jelek. Padahal yang cancel ini Ya. customernya. Oh, begitu. Nah, saya pernah lihat juga, Bu, kalau di jalanan kalau misalnya dapat driver perempuan, biasanya yang bawa itu penumpangnya yang laki-laki. Itu diperbolehkan nggak sebenarnya, Bu? Asal customernya sendiri yang minta, boleh. Tapi kita nggak boleh menawarkan diri untuk, Mas bawa deh, itu nggak boleh. Tetap kalau customer sendiri yang minta, nggak apa-apa. Bu, apa sih, Bu, cerita yang paling lucu Ibu pernah dapat customer seperti apa, Bu? Karena kan customer ini kan banyak ngotak, banyak ini ya, banyak model ya sebenarnya ya. Pernah dapat, dia itu ya laki-laki. Laki-laki. Terus? Saya nggak tahu kan atas nama bapak ini. Iya. Baru dia naik. Nggak lama itu masuk notif lagi. Orderan food. Bingung lah saya kok. Loh, bapak kenapa ordernya di cancel ya? Dengan santainya dia ngomong, nggak sengaja tercancel. Padahal kan nggak bisa, Mbak, kalau orderan itu ibarat bahasa nggak sengaja itu nggak bisa, karena banyak tombol yang harus diklik. Betul. Banyak fitur yang harus diklik. Jadi saya bilang, loh kalau bapak cancel orderan, kenapa bapak naik di motor saya? Jadi udah naik, tapi udah diantar kan belum itu? Belum, masih belum. Untungnya itu pas orderan masuk itu masih di situ juga gitu. Nah jadi dia sudah naik di motor, ya saya bilang, kok kalau di cancel kenapa bapak naik? Kocak ya, Bu ya. Terus jadinya gimana? Bapak itu jadi diantar apa enggak? Karena saya sudah dapat ordernya beda lagi sudah. Waduh, nah itu kalau kocaknya ya. Kalau yang Ibu pernah yang menyeramkan apa, Bu? Karena kan kalau Ibu cerita tadi jam tutup atau jam pulangnya kan tergantung Ibu ya. Pernah nggak malam-malam dapat orderan padahal udah mau pulang gitu? Kalau saya kebetulan kalau orderan tuh paling jam 9 atau jam 10 malam tuh pasti sudah pulang. Kalau yang menyeramkan tuh dikejar anjing. Oh, dikejar hewan ya? Asli. Itu kalau siang mungkin masih agak-agak nggak terlalu takut sama. Kalau sudah sore itu aduh serem. Kita nggak tahu dia ngapain di jalan kan. Tapi pernah nggak, Bu, berantem sama customer gitu? Kalau berantem dalam arti sampai ngata-ngatain enggak. Cuman dari mimik muka pernah. Karena dia mengarahkan saya itu di tempat yang nggak benar gitu. Nah, sampai motor itu penuh lumpur segala macam gitu. Terus begitu dengan Mbak di sini. Coba dari awal Mbak ngomong di perumahan ini, pasti saya datang. Begitu sampai ya kita ini sudah kesel. Motor itu penuh lumpur, Mbak, asli, sampai sepatu itu sudah enggak berubah lagi ya. Begitu nyampe ya muka ini sudah ibaratnya kita bisa marah-marah, cuman masih nahan karena kita ini di bidang jasa pelayanan kan. Betul. Harus sabar. Jadi pelayanan publik ya. Karena kurir atau bukan kurir ya, tadi driver ojek online ini ternyata juga berhadapan langsung dengan masyarakat dan tentunya dengan situasi cuaca panas, hujan diterjang demi mengantarkan penumpang atau mengantarkan barang tadi ya, Bu ya. Bu, apa sih, Bu, tips yang bisa Ibu bagi ke masyarakat yang belum tahu nih tentang driver ojek online? Sekarang sih hampir semuanya pasti tahu lah, Mbak. Kalau ojek online kan, kalau dulu mungkin masih belum. Kalau sekarang, alhamdulillah sudah familiar lah rata-rata. Tipsnya apa, Bu, untuk orang yang misalnya, kayaknya seru nih jadi driver ojek online? Kalau jadi driver, paling tidak kan harus bisa naik motor. Betul, betul. Nanti daftar tapi dia nggak bisa naik motor kan kayak mana? Habis itu lebih belajar melatih emosi. Karena yang kita hadapi itu bermacam-macam karakter. Betul. Lebih belajar menahan emosi, itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Wati. Nah, ini Bu Wati dari Driver Grab. Ada satu lagi narasumber saya untuk Anda pendengar masih di balik layar. Podcast di balik layar.
Di balik layar, tadi sudah ada Ibu Wati dari Grab yang sudah bercerita bagaimana pengalaman beliau selama kurang lebih 5 tahun ya menekuni driver ojek online. Kali ini ada Ibu Dian dari Gojek. Sehat ya Ibu Dian ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, alhamdulillah. Ini kalau boleh diinformasikan Ibu Dian ini saat ini tengah mengandung ya Ibu ya? Iya, Nah ini sebagai driver ojek online ada kesulitan nggak Bu sambil berbadan dua nih istilahnya, tapi sambil Alhamdulillah narik nih? aman-aman aja sih. Aman aja, nggak ada keluhan. Enggak ada, alhamdulillah enggak. Kalau Ibu Dian udah berapa lama Bu Saya menekuni dari profesi? 2021, ya 2021. sekitar 3 jalan tahun. 3 tahun lah. 3 tahun. Apa Bu? Kenapa jadi kok banting setirnya jadi driver ojek online? Memang dari dulu pengen atau gimana nih? Awalnya tuh iseng-iseng aja. Mm. Habis itu kenyanyatan. Iseng kok bisa iseng ya? Bisa iseng ya jadi driver ya? Ngelihat siapa waktu itu? Ya teman yang daftarin. Oh. Awalnya nggak mau karena temen nyuruh daftar, didaftarin, akhirnya ya dicoba aja lah. Heeh. Punya akun aja dulu, entah mau dipakai atau enggak nantinya. Oh. Sekalinya ujung-ujungnya jadi ketagihan. 3 tahun berarti udah keliling Samarinda nih berarti ya? Sudah. Sampai ke pelosok. Sudah. Sampai ke pelosok. Antar-antar makanan, antar-antar orang ya gitu Kalau ya? kalau orang enggak, Oh, orang cuman enggak? barang sama makanan. Oh barang. Oh jadi kalau di aplikasi itu bisa milih ya Bu ya? Bisa, tapi kalau sekarang udah nggak bisa milih. Oh gitu. Kecuali dia itu kan ada 2 pilihan, autobid sama manual. Kalau berhubung karena saya hamil, jadi saya pilihnya yang manual. Yang manual itu maksudnya gimana? Dia bisa milih orderan. Oh, jadi yang penumpang itu nggak akan masuk Nggak nih, akan masuk. Ibu. Masuk, tapi kita bisa cancel. Dan itu nggak menurunkan performa. Menurunkan, ada konsekuensinya lah pastinya. Oh, jadi resikonya gitu ya. Iya, ha-ha. Bu, kalau kita boleh buka-bukaan, Ibu dalam sehari dapat berapa sih, Bu? Kalau sekarang ini agak nggak stabil ya Mbak, karena kan saya hamil ini kan. Cuma nambah-nambah aja. Kalau dulu sih bisa sampai 200, 250. Kalau sekarang? Kalau sekarang tuh yang penting ada ngebit aja. Soalnya itu kan kemarin kan dapat itu. Kalau kan saya udah mau 2 bulan tuh nggak ada ngebit. Ya. Karena hamil ini kan males juga bawaannya. Nah dapat notif, mau nggak mau saya ngebit. Jadi paling sehari cuma cari 2-3 orderan aja. Ini agak awam nih kata ngebit. Itu maksudnya apa? Top up atau? Bukan, ngebit itu maksudnya kerja. Oh, kerja. Cuman kalau bahasa dalam ojol itu dia ngebit. Ngebit. Oh, jadi kalau misalnya aktivitasnya nggak ada, itu kelihatan dari aplikasi ya? Iya kelihatan. Dan itu dapat teguran atau enggak? Dapat. Oh, dapat. Tegurannya masih dalam... Dia di WA itu dapat notif. Aha. Kita dikasih jangka dalam jangka 7 hari, misalnya nggak ada ngebit itu, akunnya dinonaktifkan. Oh, tapi sempat dinonaktifkan? Belum, karena Jangan dalam jangka sampai 7 hari itu saya langsung ngebit. Oh gitu. Oh berarti cukup ketat juga sebenarnya aturan Iya, sekarang perusahaannya udah ya. mulai ya. Jadi terbaca dari aplikasi itu aktivitasnya driver seperti apa. Iya. Nah kalau tadi Ibu Wati cerita dia mengaktifkan aplikasi dari jam 9. Kalau Ibu dengan kondisi seperti ini jam berapa? Kalau saya itu sore, karena kalau Sore. pagi saya ada kerjaan lain. Oh jadi sampingan sebenarnya ini. Heeh. Itu sama juga sih sebenarnya dia seperti ojek online juga, cuman dia kan ini pribadi, offline-an gitu. Oh, ini kalau cerita ke masyarakat Bu, pengalaman sebagai ojek online yang menurut Ibu paling menjengkelkan apa Bu? Dapat customer yang agak bawel. Bawel tuh dalam hal apa tuh maksudnya? Cerewet. Cerewetnya Iya. gimana? Kadang minta cepat, sedangkan kita kan itu orderan itu kan maksudnya ke resto dulu. Nah resto itu kan nggak langsung nyiapin. Sekarang itu kebanyakan tunggu driver dia sampai ke resto, baru makanan dibuatin. Sedangkan customer itu maunya udah dapat driver langsung makanan tuh langsung jadi. Sedangkan itu nggak instan makanannya. Kadang itu juga dapat customer itu nggak ada di aplikasi, mereka order di luar aplikasi. Di luar aplikasi itu maksudnya gimana? Order lainnya. Misalnya dia order makanan nih, nanti di luar aplikasi itu dia bisa order lagi, minta tolong belikan apa gitu. Dan itu sebenarnya diperbolehkan atau nggak boleh? Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Cuman kalau kita nggak beliin, nanti kita tuh di komen yang nggak baik, dikasih bintang nggak bagus. Itu berpengaruh juga di
performa tadi. kita. Oh gitu. Ini yang masyarakat sebenarnya belum tahu ya. Iya, Jadi sebenarnya rugi di driver sih kalau dari pihak misalnya aplikasinya tuh nggak mau tahu dia. Pokoknya kita harus melayani customernya. ini juga yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya sesuai aplikasi pesanan itu yang sebenarnya harus dan juga Iya, dibelikan oleh driver. Iya, Kalau di luar itu sebenarnya nggak boleh ya Nggak Bu ya. boleh. Oke. Terkadang itu kan pernah nih pengalaman minta tolong beliin nasi putih. Emang sih nggak seberapa ya harganya 5.000 aja. Iya. Dia bilang nanti diganti ditambahin tips sekalinya. Nanti nggak ada dibayar. Nanti ya Bu saya taruhnya di tips. Kalian kita nungguin nggak ada. Masa kita mau balik lagi cuman karena uang 5.000 kan? Betul. Ya udah ngalah aja. Itu nggak sekali 2 kali. Bukan Sering. masalah nominalnya sebenarnya Bu ya. benar-benar. Karena memang ini ada aturan-aturan yang harus Iya, ditaati juga oleh para driver Bu. Boleh bilang nggak Bu, Ibu bangga nggak dengan profesi driver ojek online? Alhamdulillah bangga. Apa Bu yang bisa dibagi ke masyarakat? Tipsnya kalau misalnya ketemu driver ojek online gimana? Oh ini loh, maksudnya walaupun mereka itu namanya customer itu kan raja ya. Kalau bisa ya janganlah harus saling menghargai lah. Situ butuh driver, driver juga butuh customer. Jadi setidaknya itu apa ya yang sesuai aja lah di kalau mau order nggak boleh di luar dari aplikasi itu dan bahasa pun harus yang agak sopan juga karena kadang kebanyakan customer itu kasar bahasanya. Kadang komen sembarangan, ngasih bintang sembarangan. Mereka nggak tahu kalau itu berdampak buat kita sebagai driver. Oke, jadi memanusiakan manusia ya. benar-benar. Jadi apapun profesinya, Ibu Dian, Ibu Wati, ini semuanya tentunya salah satunya itu tujuannya positif, Iya, ingin memberikan yang terbaik kepada customer yang tadi juga diagungkan sebagai raja, tapi juga bagaimana raja ini bisa memanusiakan driver ojek online ini ya. Terima kasih Ibu Dian, sehat-sehat selalu Ibu Dian. Ibu Wati juga tadi dari Grab sudah bersama kita, pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Ini dia Di Balik Layar. Podcast Di Balik Layar.